Ku. Oke. Rahel. Mirs, nanti itu ada Iya. nggak mini game itu Mirs? Ya, mini game. Kita harus lanjutin animasi ini ke orang selanjutnya, gitu. Zingnya mau buat begitu? Yang seperti kerja kelompok gitu juga mau nggak? Ya, atau cutscene pertama siapa yang buat, cutscene kedua aku, siapa yang buat itu. Nah, Oh, jadi biar bareng-bareng bisa kerja sama ya. Kayak dulu tuh ya, pernah ya kita ya. Tapi waktu itu Zingnya masih ingat ya, kita diskusi tentang apa ya waktu itu ya? Masih ada syahadah ya. Excel buat Excel. Mm-mm. Waktu kita bikin apa karakter ya? Karakter game ya? Kalau misalnya nggak salah. Terus teman-teman bikin Ya karakter. kan? Karakter game ya. Miss penasaran yang minggu lalu punya Zinky. Zinky terakhir bikin apa ya? Coba Miss cek dulu ya. Punya Zinky minggu lalu. Nah, ini ya. Oh, oke, oke. Bikin kucing, kucingnya bergerak tangannya. Punya Zinky. Yang itu Sigma. Gini-gini gitu. Punya Zinky. Cat. Jatuh. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Itu Novia susah. bisa. Heeh. Nah, kalau gitu sambil kita nungguin temennya yang lain, gimana kalau kita mulai tinjauannya dulu ya? Yang lain biar gabung nanti. Bisa udah chat, nanti kita coba sambil nungguin. Nah, ini dia. Selin sudah masuk. Oke, sudah 4 orang. Kita tunggu sedikit lagi. Nanti kita kerjakan terlebih dahulu ya tinjauannya. Nanti yang sudah masuk di kelas boleh siapkan platformnya terus dibuka. Nanti kita belajar eh di belajar belajar mengerjakan tinjauan yang tugas nomor 6 yang lesson 3 judulnya itu Clips. Ini Miss sambil share screen ya, teman-teman bisa lihat di tempat Miss. Oke, terbuka yang lain ya Miss. Nah ini dia teman-teman. Nanti teman-teman bukannya yang lesson 3 terus yang tinjauan. Nah ada 7 nomor. Nanti teman-teman kerjakan terlebih dahulu sambil kita menunggu ya. Menunggu yang lain ya buat gabung karena sudah jam 7 lewat 10 lebih dari 10. Oke. Nah, yang ini nanti kalau teman-teman bingung, bingung yang tugas nomor 6 yang nomor satunya itu kan ada di bawahnya itu dikasih huruf aja, huruf A, E, S, T. Nah, ini sama seperti ini tuh nama materi yang minggu lalu. Jadi minggu lalu kita belajar aset. Nah, kita masukkan hurufnya, kita rangkai jadi tulisan aset dalam bahasa Inggris dan dalam bentuk jamak. Jadi belakangnya harus ditambahkan huruf huruf S. Nah, itu teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau kesulitan, bisa tanyakan ke Miss. Semangat, karena kita satu modul lagi, teman-teman ya. Oke? Semangat, semangat.
Jadi Mirs, pembelajaran tentang ini tentang apa Mirs? Nah, itu ada judulnya. Jadi di pelajaran hari ini kita belajar klip namanya, clips, bentuk jamak. Jadi kita mencoba membuat klip. Nah, klip itu apa nanti setelah ini Miss jelaskan. Kita belajar klip. Oke, Delisa juga sudah masuk. Ah, Hai. Miss, Iya, tidak apa. Nah, semuanya sudah masuk. Nah, Delisa, kita lagi bikin ini. Kita baru mulai juga. Baru mulai mengerjakan tinjauan. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa ke platform. Terus setelah login platformnya bisa langsung ke tugas yang Yang nomor pakai 6. editor, Gimana? oke Mirs, Zing? Miss. masih lanjut editor. Iya, betul. Pakai week editor lagi ya. Hari ini kita pakai week editor lagi. Nah, tadi langsung ke tugas nomor 6 kerjakan tugas yang nomor 1 sampai 7 terlebih dahulu. Oke, nanti kalau dia masih bingung, bisa ditanyakan ke Miss nanti sambil kita ulang. Kayaknya karena ini sulit ya. Lu Atau mau nggak kita bahas bareng? Coba ya, karena banyak juga yang mungkin kalau Fasya kemarin juga tertinggal beberapa materi, jadi Miss sambil bahas. Tapi Zingki udah selesai kerjakan ya? Udah ya? Sulit nggak Zingki? Sulit ya kayaknya ya. Nah, ini Missnya share screen. Gimana kalau kita bahasnya bareng-bareng ya teman-teman ya? oh, Karena iya. Itu tidak Mm-mm. sulit. Saya hanya ngasal. Zinya ngasal. Nah, yang ini, yang tugas nomor 1 ini, itu kita memasukkan, kita menyusun huruf teman-teman. Jadi huruf yang minggu lalu, tentang materi yang minggu lalu. Ini kan di lesson 2 kemarin kita belajar aset. Nah, jadi yang nomor 1 itu ada disediakan huruf A, E, S, sama T. Jadi kita masukkan dalam bahasa Inggris. A-nya itu aset, jadi kita kasih masuk huruf pertama A. Terus S, kalau bahasa Inggris asetnya itu S-nya ada dua. S-nya ada dua huruf, jadi double S, terus E, T. Nah, karena dalam bentuk jamak, dalam bentuk nggak cuman ada satu, tidak dalam bentuk tunggal, jadi di belakang kita kasih huruf S. Kita tambahkan huruf S. Jadi jawabannya assets. Itu pelajaran yang minggu lalu. Nah, terus yang nomor 2 ini pasti teman-teman juga bingung nih. Ini yang kemarin nih teman-teman. Yang kita bikin event. Kita membuat, oh sedang aja di tempat ini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini yang kemarin. Yang kita ambil asetnya dari platform. Nah, teman-teman yang masuk di pelajaran kemarin pasti ingat kita bikin ini. Nah, yang ini kita bikin 3 event. Jadi apa itu event? Event itu seperti rencana. Jadi kayak kita mau bikin, oh rencana 1, kita mau bikin kuenya muncul dekorasinya satu-satu. Setelah dekorasinya lengkap, kita masuk ke rencana yang nomor 2, event yang nomor 2 si gugupnya muncul pelan-pelan. Terus yang ketiga, backgroundnya masuk juga berganti warna, terus ada bola-bola yang di belakang itu, yang muter-muter itu. Nah, itu di rencana yang nomor 3. Jadi, dia di animasi ini itu ada 3 event atau ada 3 rancangan. Dan buat animasinya, jadi jawabannya itu ada 3 event. Itu maksudnya kita bikin mau ceritanya gimana sih? Oh, scene 1 kita bikin seperti ini, scene 2 kita bikin begini, scene 3-nya kita bikin yang
seperti ini, gitu. Kalau ini kemarin ada 3 event. Oke, terus kalau yang ini, nah ini yang tadi Miss bilang ke teman-teman yang lain tadi. Kita di dalam Week Editor itu juga menggunakan namanya layer atau lapisan. Nah, kalau yang di sini yang kemarin animasi guguk itu, guguknya ulang tahun itu, nah itu ada 3 layer. 3 layer, jadi lapisannya yang kita pakai itu ada 3 lapisan. Jadi jawabannya di sini ada berapa banyak lapisan dalam proyek animasi itu? Jadi jawabannya ada 3 lapisan, teman-teman. Oke, terus yang selanjutnya, ini yang selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat di event 1, di lapisan 1. Kan teman-teman bisa lihat ya, ada lapisan 1. Lapisan 1 ini ada yang muncul pertama kali itu adalah seperti tadi. Kita bikinnya kan yang pertama tadi rencananya mau bikin kuenya muncul dulu, terus dekorasinya muncul satu-satu. Nah, jadi yang ada di layer paling depan, paling atas supaya nggak ketumpuk-tumpuk background itu adalah gambar kue. Jadi dekorasi kuenya sama kuenya itu ada di lapisan nomor 1 supaya tidak tertumpuk. Begitu, teman-teman. Nah, terus yang ini, yang tugas nomor 5 ini, pertanyaan nomor 5 ini, nah teman-teman bisa lihat nih, panjang timeline. Nah, timeline ini artinya waktunya berapa lama untuk bikin animasi itu. Nah, kita bisa lihat, ini kan di atas ada angka seperti yang kemarin, ada frame number. Nah, kita bisa lihat, oh dia mulai dari 1 sampai di frame yang ke-15. Berarti banyaknya semuanya ini ada 15 frame atau 15 detik. Jadi jawabannya ada 15. Terus yang nomor 6 itu teman-teman bisa lihat ya yang nomor 6 ini. Nah, ini si guguknya itu munculnya di mana? Pada lapisan berapa? Nah, logikanya kalau kemarin kita bikinnya 3 layer, di layer paling bawah itu selalu background, teman-teman. Jadi karena di belakangnya paling bawah itu background, berarti yang nomor 3 ini, layer yang nomor 3 ini tidak mungkin. Karena itu pasti isinya background yang warna ungu. Nah, terus yang tadi layer 1 kita udah tahu. Oh, layer 1 tadi isinya kue dan dekorasinya. Berarti guguknya ada di lapisan nomor 2. Jawabannya lapisan nomor 2. Oke, nah kalau ini pasti teman-teman bisa. Kita menghitung banyaknya frame untuk latar belakang. Nah, ini misalnya gedein ya. Kenapa kok yang ini nggak ini Miss? Nggak sama seperti frame yang tadi. Ini totalnya kan ada 15 frame. Nih, tadi kan kita sudah hitung ya. Frame terakhir ada jatuh di frame 15. Tapi kok totalnya nggak jadi 15 frame ya Miss ya? Jawabannya ya. Karena ini nih teman-teman. Cara yang frame yang ini yang warnanya abu-abu tidak ada titik hijaunya itu artinya tidak ada isinya, jadi kosong. Nah, dikosongkan sama seperti di layer 2. Jadi dia menghilang di sini. Yang muncul cuman yang di atas. Nah, setelah itu yang mulai ada di hijau-hijaunya ini baru dia mulai bergerak animasinya. Jadi kita hitungnya dari yang ada titik hijaunya. Jadi kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi totalnya ada 9 frame. Jadi jawabannya ada 9. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat dulu ya. Punya teman-teman sudah sampai mana? Coba Miss cek dulu.
Good job. Oke, nice. Ya, Deli sama Selin. Good. Terus Selin yang sudah masuk nomor 6 ya. Nomor 6 itu, nah ini yang tadi. Lapisannya. Lapisan yang atas itu lapisan kue. Tadi kita sudah tahu itu lapisan kue. Terus lapisan 3 itu pasti backgroundnya yang berwarna ungu. Jadi anjingnya ada di lapisan nomor nomor 2. Seperti itu. Ini share screen lagi ya. Oke. Nah, ini nomor 6 itu ada di lapisan nomor 2 si guguknya. Guguknya muncul di lapisan nomor 2. Nah, ini dia di sini. Sudah dia muncul pelan di sini. Terus yang terakhir itu yang tugas nomor 7-nya tadi yang seperti Miss bilang, hitungnya dari titik yang ada warnanya. Jadi yang warna kotaknya putih, terus isinya itu ada bulatan warna hijau. Nah, karena latar belakangnya itu ada di layer 3, kita hitungnya di layer 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 layer. Sorry, 9 frame. Oke, teman-teman. Kalau sudah, nah sekarang kita mau masuk ke tugas hari ini, ke materi hari ini. Nanti teman-teman bisa perhatikan juga di tempatnya, Miss. Kita hari ini belajar yang namanya itu klip. Nah, apa itu klip ya? Ini Miss-nya share screen terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat. Ini Miss speakernya mati lagi ya. Oke. Nah, oke. Hari ini teman-teman udah terlihat ya punyanya Miss ya. Sudah kelihatan ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar soal klip. Nah, apa sih itu klip? Nah, kemarin teman-teman bikin eh, event yang seperti kemarin yang bikin itu rancangan untuk buat animasi, proyek animasinya. Nah, teman-teman bikinnya cukup panjang ya kemarin ya. Timeline-nya panjang, teman-teman copy paste. Masih ingat yang waktu copy paste dekorasi kue ya, teman-teman masih ingat ya? Nah, itu kita mau coba jadi sederhanakan lagi. Kita coba sederhanakan lagi supaya teman-teman nggak bingung ketika ngeditnya, karena ada banyak sekali. Nah, seperti ini. Bisa kasih contoh, kemarin teman-teman bikinnya seperti ini. Nah, jadi frame-nya itu ada banyak sekali. Terus kalau harus diulang-ulang, itu jadinya membingungkan. Jadi teman-teman harus copy paste satu-satu seperti ini. Seperti yang kemarin teman-teman udah coba buat. Nah, sekarang kita coba cari caranya seperti apa ya supaya bisa lebih sederhana atau lebih mudah ketika kita bikin animasi. Nah, kita pakai bantuan klip yang ada di editor Wix. Nah, jadi di editor Wix itu ada yang namanya klip, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan klip? Jadi, kita tetap atur klipnya manual, tapi teman-teman tidak perlu mengulangi prosesnya. Misalkan seperti ini, kita lihat ya. Ini kita harus perpanjang, terus kita play. Nah, itu kita copy, kita harus copy, kita perpanjang. Nah, seperti ini. Say cheese-nya ini kan bergerak ya. Tulisannya ini kan bergerak. Bergerak besar kecil ke kiri ke kanan gitu-gitu kan ya. Nah, ini kalau teman-teman mau bikin misalkan panjangnya 15 frame, berarti teman-teman harus copy paste sebanyak 15 frame. Nah, itu kan cukup menyulitkan dan cukup memakan waktu. Nah, sebetulnya bisa juga, tapi ada cara yang lebih sederhana, teman-teman. Kita pakai
klip tadi. Nah, seperti ini. Misalnya langsung demo ya. Misalnya langsung demo aja supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini Miss punya gambar dinosaur. Nah, si dinosaurnya ini sudah dalam bentuk aset. Jadi ada 4 gambar dinosaurus. Nanti kita masukkan ke dalam Wik editornya sama seperti kemarin ya teman-teman masih ingat caranya? Kita download, terus downloadnya kita buka, kita import ke dalam Wik editor. Nah, seperti ini. Nanti dia bergerak. Nah, ini dia ada 4 gambar nih teman-teman sebetulnya. Tapi di layernya dia hanya terlihat frame-nya cuma satu aja, jadi tinggal diperpanjang. Nah, ini caranya seperti ini. Misalnya contohkan teman-teman. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya, supaya tidak kelewatan. Nah, teman-teman bisa download asetnya nanti di tugas nomor 7. Tugas nomor 7 ini ada 4 dino. Ada 4 gambar dinosaurus. Nah, teman-teman seperti biasa diklik, terus diklik download seperti biasa semuanya ya. Empat-empatnya harus di-download. Kalau sudah, kita klik next. Nah, terus kita open Wik editornya. Ini sudah ada linknya. Terus kita tunggu, kita masuk. Setelah kita masuk, sekarang kita mau import. Kita import gambar dinosaurnya tadi ke dalam Wik editor. Oke, punya Miss masih loading. Nah, kalau sudah masuk, nanti teman-teman bisa delete. Nah, kemudian sekarang kita mau masukkan gambar dinonya. Boleh seperti tadi, seperti caranya yang kemarin, drag and drop, atau masukkan kita import asetnya. Jadi upload aset. Nah, kita masukkan satu dulu ya teman-teman ya. Kita coba masukkan satu dulu. Oke, tadi Miss download dino pertama. Kita masukkan dino pertama. Terus, nah ini dia. Dino pertamanya sudah masuk. Terus kita masukkan juga dino yang 2 sampai 4. Nah, ini sudah masuk semuanya. Sekarang kita mau add to canvas. Kita klik yang Dino 1, kita klik yang add to canvas. Nah, dia jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita mau buat yang namanya klip, teman-teman. Cara membuat klip itu di sebelah sini. Di atasnya aset itu ada tempat untuk pengaturannya. Nah, teman-teman ke sana terus scroll ke bawah. Nanti ada tombol berwarna biru. Namanya itu make clip. Nah, kita klik yang tombol warna biru make clip. Kita klik, terus kita tekan lagi tombol edit timeline yang warnanya hijau. Kita klik, nah dia muncul dinonya jadi besar seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti di sebelah sini. Nah, di dekatnya project itu ada tulisan klip. Nah, ini jadi klip 1. Sekarang kita mau zoom out dulu. Kita zoom out. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat perubahannya, jangan lupa diaktifkan onion skin-nya supaya kelihatan perubahannya nanti ketika teman-teman pindah frame. Nah, kalau sudah jadi, dinonya sudah ada di frame nomor 1. Sekarang kita mau masukkan aset dino nomor 2 di frame nomor 2. Jadi kita klik di sini. Nah, kita masukkan dino 2. Terus add to canvas. Nah, ini dia. Sekarang kita geser aja, taruh kira-kira di tengah-tengah. Yang mirip-mirip sama letak dino yang pertama. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan Dino 3 ke frame nomor 3. Jadi diklik dulu frame nomor 3-nya, diklik dulu ya. Terus baru masukkan Dino 3. Kita add to canvas. Nah, terus kita geser lagi. Kita sesuaikan tempatnya, mirip-mirip seperti letak yang pertama dan kedua. Terus yang frame keempat kita klik, tambahkan frame keempat, terus kita masukkan Dino 4. Kita kelek, kayak kelek sampean kan bisa ya.
Add to canvas. Klik add to canvas, kita sesuaikan lagi. Oke, nah sekarang kita coba play dari frame satu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau mau supaya lebih lambat si dinonya jalannya, kita bisa perpanjang. Jadi kita panjangin, kita bikin panjang, tapi ini Blinis kok tidak bergerak. Nah, kita panjangkan lagi. Oke, jadi dua, jadi dua frame. Oke, kita tambahkan, ini Miss tambahkan lagi. Yang ini juga Miss tambahkan lagi. Tarik satu, tarik satu lagi. Oke, terus tarik satu. Nah, selesai. Semuanya jadi dua frame, dua frame. Sekarang kita lihat ya, kita play dari frame pertama. Nah, dinonya jadi berjalan. Jadi ada pergerakan. Jadi motion. Dia bergerak. Nah, kalau sudah, nah berarti kita sudah selesai bekerja dengan yang namanya klip tadi. Setelah kita selesai dengan klip, kita kembali ke project. Jadi teman-teman tinggal klik di samping tulisan klip itu ada tulisan project. Nah, teman-teman klik di project. Nah, dia jadi seperti ini kembali ke scene. Nah, sekarang kita mau sesuaikan. Nah, ini teman-teman rubah-rubah ukurannya dia langsung berubah. Jadi tinggal dirubah-rubah saja. Oke, misalnya kita kasih di tengah-tengah. Terus kita perbesar. Nah, ini boleh taruh di tengah-tengah dan boleh ditambahkan background. Jadi misalkan ini kita sudah selesai. Nah, backgroundnya ada di tugas ini, teman-teman. Di platform juga. Di situ disediakan backgroundnya. Nah, ini backgroundnya ada background 1 sampai 3. Teman-teman boleh pilih yang teman-teman suka. Jadi tinggal diklik, kalau sudah selesai kita download. Terus kalau sudah, nanti kalau downloadnya sudah selesai, kita langsung import. Importnya pakai di aset library. Di situ ada folder tadi yang untuk aset upload asetnya. Nah, yang ini saya tunjukin ya. Nah, ini dia. Cara di samping tanda tambah. Ini teman-teman klik, terus kita ambil dari download. Nah, ada background satu. Nah, kalau sudah, kita klik background satunya, terus kita klik add to canvas. Tapi ini kan masuknya di layer satu, jadi menutupi dinonya yang tadi. Jadi caranya kita bikin layer baru, kita tambahkan layer baru di bawah layer satu. Klik aja di tanda tambah di bawah layer. Itu kita klik di situ, nah jadi layer 2. Sekarang kita klik backgroundnya, kita tambahkan frame dulu, kita klik background, terus kita add canvas. Nah, sekarang dia muncul, sudah ada di sini, kita tinggal sesuaikan gambarnya. Kalau ini mau teman-teman besarin, boleh juga kita besarkan. Nah, sudah dinonya sudah muncul di sini. Oke, dinonya lagi bergerak. Nanti kalau mau teman-teman mau jadi lebih lama, sekarang kita tidak perlu copy paste si dinonya, nggak perlu di copy paste berulang-ulang. Misalkan kita mau bikin jadi 10 detik, berarti kita panjangkan dinonya jadi 10, terus frame-nya juga jadi 10 frame atau 10 detik. Nah, jadi si dinonya bergerak. Kalau sudah, caranya seperti kemarin ya. Kita ekspor, kalau sudah selesai kita desain animasinya, kita klik ekspor, terus kita klik export GIF, jangan lupa diganti nama yang lain. Jadi diganti namanya dulu, baru klik export. Seperti Miss klik dulu, ini kita project Dino. Jadi Dino, ini PSC. Oke, terus diklik exportnya. Nah, kalau sudah warnanya hijau, berarti sudah selesai. Dia sudah ada di laptopnya kita, sudah di-download. Tinggal nanti kita ke
Tugas yang selanjutnya kita upload seperti biasa. Pakai tombol warna ungu. Nah, ini dia. Kita upload. Oh, tempat Miss loading. Nah, kalau sudah, tinggal lanjut ke tugas berikutnya. Oke, teman-teman, silakan dicoba. Boleh dicoba, terus di-share screen juga ke Miss juga boleh. Jadi teman-teman share screen ya. Oke, boleh sambil aktifkan kameranya. Teman-teman yang lain juga boleh diaktifkan kameranya ya. Terus, tadi siapa? Yang lain boleh sambil share screen supaya nanti kalau teman-teman yang ketinggalan materi hari ini bisa lihat eh, proses kerjanya tadi teman-teman seperti apa. Nanti kalau ada kesulitan juga Miss-nya bisa langsung bantu. Oke, teman-teman download Dino dulu ya. Download Dino-nya dulu, terus kita buat. Oke, good job. Nah, yang kali ini asetnya pakai yang dari platform. Jadi, teman-teman pakainya ya semuanya sama ya. Buatnya ambilnya dari platform. Kita gunakan aset yang sudah tersedia. Terus nanti kita buat klipnya. Oke, good job. Ya, teman-teman yang lain, Miss lihat yang sudah membuka baru Selin. Yang lain belum buka. Ayo dibuka dulu ya. Di-download dulu. Shalom bisa masuk ke platform yang punya Shalom. Kalau bisa nanti kita masuk dulu, terus di-download dulu ya. Download yang tugas nomor 7. Asetnya ada di tugas nomor 7. Oke, Dedisa juga sudah buka. Terus nanti diklik di next, diklik tombol warna kuningnya. Nah, kemudian dinonya muncul. Oke. Darina mungkin mau bantu Miss share screen supaya bisa bantu lihat seperti biasa. Oh, good job. Ayo, Miss sudah lihat banyak yang download.
Iya, Miss, bisa buru-buru ya. Bisa. Sekarang karena nanti bisa dihabisin lagi. Miss tadi cara apa tuh pakai kliknya gimana, Miss? Kalau last option yang paling last ya B. Atau link ya. Ya, Udah lumayan terbaca ya kayak tadi. Oh iya, coba-coba ulang. Delisa, yang tadi. Johar. Tadi apa tuh pakai kliknya gimana, Miss? Oke, Yang udah kelihatan ya. pertanyaannya Karena bisa terangkan ulang. ada di Kita mengikuti pelan-pelan pasti ya. dilempar terus. Tapi mereka Ini. bisa banding ke Moskow. Moskow. Nah, sudah muncul ya, punya Miss ya. Nah, yang untuk bikin klipnya tadi, teman-teman upload dulu yang dynonya. Ini Miss ulang aja dari awal. Wiki Editor. Oke, terus Miss buat yang Delisa udah upload. Dynonya udah di-download ya. Kalau sudah di-download, nah kita upload asetnya dulu. Jadi Dynonya kita upload ke Wiki Editor pakai aset library yang ada tanda panah ke atas. Nanti teman-teman klik, terus masukkan aja, pilih semuanya. Pilih satu-satu boleh. Terus kalau bisanya masukin satu-satu tidak apa-apa. Coba klik satu-satu atau langsung pakai tombol shift ditahan terus klik sampai dyno nomor 4. Diklik semuanya. Nah, kalau sudah terus di-open. Kalau sudah diimport seperti ini, kita bekerja dengan dyno nomor 1 dulu. Dyno nomor satunya diklik, terus kita klik add to canvas. Boleh yang atas, boleh. Add to canvas yang di atas, boleh. Add to canvas yang warna biru, yang warna hijau juga boleh. Diklik terus. Nah, nanti dia muncul seperti ini deh, Lisa. Kalau sudah, nah nanti dia muncul, kita klik dynonya, diklik. Nah, supaya pengaturannya keluar seperti ini. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Teman-teman arahin kursornya ke sebelah sini, nanti muncul yang tadi, warna abu-abu, scrollnya. Nah, scroll barnya. Nah, ini dia keluar, terus kita ke bawahin, nanti ada tulisan make clip. Kalau make clipnya sudah diklik, nanti muncul lagi seperti ini, klik yang edit timeline. Ini diklik ke edit timeline-nya. Nah, kalau sudah, dynonya jangan dikecilkan terlebih dahulu, tapi biar ukurannya seperti ini dulu tidak apa-apa. Terus kita zoom out, kita zoom out aja supaya dynonya kelihatan semua. Nah, kalau sudah, kita tambahkan frame 2. Nah, tapi ini kan dynonya hilang, nggak kelihatan posisi awalnya. Jadi kita aktifkan onion skin-nya yang ini. Bentuknya lingkaran ada 3. Ini diklik. Oke, terus kita masukkan dyno nomor 2. Kita klik dyno nomor 2-nya. Kita klik aja langsung add to canvas. Nah, kalau sudah, kita geser. Geser aja disesuaikan sama dyno yang pertama. Nah, kalau sudah kita tambahkan frame nomor 3, baru kita masukkan dyno yang ketiga. Terus add to canvas lagi. Kita geser, kita atur tempatnya sama seperti yang dino sebelumnya. Terus kita yang terakhir kita masukkan
yang nomor 4 di frame yang keempat. Add to canvas lagi. Nah, tinggal dimasukin. Kalau sudah, teman-teman bisa play seperti ini. Nah, sudah bergerak dinonya, tapi ini dinonya seperti lari ya. Jadi kalau mau lebih lambatin bisa ditambahin jadi 2 frame. Jadi misalkan segini kita tambahin lagi jadi 2. Nah, ini kebanyakan 1. Oke, nah ini dia. Sudah jadi. Nah, kalau sudah 2 seperti ini bisa hapus dulu. Ini juga hapus. Nah, sisanya kita lihat kalau sudah bergerak. Nah, lebih lambat sekarang. Kalau sudah, kita kembali ke project-nya. Klipnya sudah jadi. Nah, sekarang kita ke sampingnya tulisan klip ada project. Kita masuk ke project, terus yang ini sudah bisa dikecilin. Jadi teman-teman mengecilkannya di bagian ini nanti. Nah, sudah diatur ke tengah-tengah kanvas putihnya ini, background putihnya. Kalau sudah selesai berarti kita panjangkan jadi 10. Jadi 10 frame. Nah, si dinonya bergerak sekarang. Kalau sudah, nanti kita download backgroundnya. Jadi setelah dibikin klipnya dulu, teman-teman selesaikan klipnya dulu, baru download backgroundnya. Nanti backgroundnya sama seperti pelajaran kemarin, tinggal menambahkan layer di bawahnya dino. Nanti tinggal diimport lagi. Kita masukkan backgroundnya pakai yang tadi, upload gambarnya. Nah, ini background. Sekarang diklik, add to canvas lagi. Nah, backgroundnya sudah jadi, tinggal diperpanjang. Sudah selesai. Kalau sudah, nanti tinggal diekspor. Nah, kalau teman-teman ada kesulitan, nanti tanyakan lagi ya. Miss-nya bantu pelan-pelan lagi. Kita tulis Oke, pertama Miss. ramai. Oke. Miss, kalau backgroundnya dibuat sendiri boleh? Kalau backgroundnya boleh buat sendiri. Jadi yang penting asetnya udah tadi ya, pakai Dino, nanti backgroundnya boleh ditambahkan. Atau misalkan setelah Dinonya jadi, terus Dinky mau tambahkan elemen lain juga boleh, melengkapi. Terus kalau mau jangan dilihat dulu ya, nanti kalau sudah jadi. Nanti bisa ditambahkan ada golem. Kayak golem. Golemnya juga berjalan, nanti dibikin seperti game, boleh juga. Oh, 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 oh. Good job. Bikin klipnya. Jadi klip itu sebenarnya misalkan teman-teman bikin mungkin dia berjalan, ada efek berjalannya. Nah, kalau teman-teman bikin 20 frame kan jadi teman-teman harus copy paste 20 kali. Nah, tapi kalau pakai klip, teman-teman cuman bikin animasi pas dia berjalan aja. Jadi mau dipanjangin setelah klipnya jadi, teman-teman mau panjangin sampai 20 frame, sampai 30 frame. Nah, itu tidak masalah. Karena dia sudah ngulang-ngulang sendiri, udah ada klip. Jadi teman-teman tidak perlu copy paste. Miss, Iya, tadi apa tuh pas nambahin backgroundnya pas di klipnya atau di project? Itu udah mulai bantu bawah, bantu ke arah Savero-nya, clear cepet-cepet. tambahin ininya ya, ditambahin backgroundnya ya, sudah sampai background ya. Itu Oke, nah tambahkan backgroundnya, Delisa bisa klik yang tadi bikin layer baru, terus ditaruh di bawah dinonya seperti ini. Nah, ditaruh di bawah dinonya, ditambah ini ada tombol tambahnya. Nah, kalau sudah, tadi cara uploadnya tadi sama seperti tadi. Download dulu di
back di platform. Nah, ini di next, di next. Nah, ini ada background 1 sampai 3. Misalkan Miss pakai background 2. Miss pakai background 2 ya. Jadi Miss download dulu. Oke, Miss download sampai dia selesai. Terus nanti kita mau upload ke Wik Editor. Nah, terus kira sekarang kita uploadnya pakai aset library tadi. Seperti yang tadi, kita upload asetnya dulu. Nah, pakai tanda panah ke atas. Kita klik, kita ambil background ya. Nah, misalkan background 2 kita klik, kita tambahkan, kita open. Nah, ini background 2-nya muncul. Misalkan Miss hapus dulu yang ini ya. Nah, kita tambahkan di layer 2-nya, klik di frame 1, tapi yang di layer 2 atau lapisan kedua. Baru kita klik background-nya yang ada di aset sini, ada di tulisan ini, di daftar aset, kita klik background 2. Nah, langsung klik aja Add to Canvas. Kita klik Add to Canvas. Nah, kalau sudah tinggal disesuaikan ukurannya dan tempatnya. Nah, kalau sudah, nah ini kan kalau misalkan Miss klik kan dia, kalau misalkan Miss nggak perpanjang dia jadi gini. Nah, hilang backgroundnya. Jadi panjang backgroundnya juga harus disesuaikan. Kita tarik jadi 10 frame. Terus dynonya mungkin bisa dikecilin sedikit kalau misalkan pilih background yang nomor 2. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, kita lihat kalau dia berjalan. Oke, kan sudah selesai tinggal di upload. Bisa Delisa yang bagian ini? Kalau tadi Bisa, Miss. Oke, good. Ngalit. Bisa nanti kalau ada kesulitan bisa tanyakan Miss. Dan ekspor dan di upload ya teman. Kenapa lawan kita mulia dengan 1 kali percobaan? Lanjut ke Kindle yang merupakan komandan divisi ke-11 dan Haruta yang merupakan komandan divisi 12. Dua coba gabungin di sini karena kemampuannya juga belum banyak diketahui. Boleh ditambahkan yang lain. Kalau misalkan mau pakai yang lain, misalkan mau ditambahkan ada kata-katanya muncul, misalkan Dinonya sambil jalan tuh sambil ngobrol, sambil ngomong apa gitu juga boleh. Menggunakan dua pedang besar Guys, bisa menghancurkan kepala kampusnya sendiri ketika dikendalikan oleh Doflamingo. Sedangkan Speed Giro sesuai namanya diketahui memiliki kecepatan yang luar biasa. Pada Marineford, Speed Giro mampu menghindari serangan Kizaru yang memiliki kecepatan cahaya. Sedangkan X-Drake pada saat disambut sama sekali tidak sadar dan tidak bisa menghindari serangan Kizaru. Lanjut ke komandan divisi 15, Fossa. Dalam pertarungan, Fossa terlihat menggunakan pedang yang diselimuti oleh api. Sejauh ini kita belum dapat konfirmasi apakah ini pengakuan Boyega. Tapi dalam Fossa dengan cepat. Jadi pedang milik Fossa dilapisi oleh cairan. Di sini pas ekspor review kan, saya lupa pada ngantuk. Sedikit. apa namanya? Delisa mau ekspor? Sudah mau ekspor? Iya, Miss. Iya, Miss. Oke. Kalau mau Tadi ekspor, agak lupa, saya agak ngantuk. oke. Nah, kalau yang ekspor ya misalkan udah selesai. Nah, kalau ekspor kita klik yang di sini. Yang di atas ini. Tada. Nah, deket save. Kalau save ini untuk ini nanti nggak jadi gambar ya teman-teman ya. Jadi jangan klik yang save. Kliknya ekspor. Kalau sudah diklik ekspor, teman-teman kliknya di atas sini. Nanti di bawah sini tuh ada tulisannya My Project. Nah, ini teman-teman ganti dulu ya namanya ya. Diganti judulnya sesuai dengan tugas yang hari ini. Misalkan hari ini Dino, jadi kita bikin judulnya jadi Dino Project Animasi. Nah, kalau sudah selesai diganti nama, yang kedua kita langsung klik Export GIF. Tinggal diklik aja. Klik. Nah, selesai. Kalau sudah kuningnya berubah jadi warna hijau dan dia sudah muncul seperti ini, itu berarti sudah selesai. Bisa ditutup kalau seperti ini. Klak. Nah, tinggal diupload.
uploadnya seperti biasa. Kalau yang ini tinggal di next saja. Miss, Jadi, kalau ini benar. oke. Iya, Miss, gimana? kalau seperti ini benar nggak? Coba kita lihat. Nih, ini kan dinonya kan ini. Saya kan udah bikin ini nih. Apa tuh? Eh, Klipnya di udah jadi. Oke. klipnya bisa dibuat. Nah, lah, Oh ya, oke. Terus? saya mulai. Ganti scene ya. Oke. Ini tadi Ziki pakai apa bikinnya? Bikin ininya. eh lingkungannya. Yang di belakang ini pakai ini ya. Apa? Pakai Iya. rectangle. Oke. Oh, yang ini tadi berarti ganti ini si Zinky pakai ganti background. Oh, dimasukin ada dua ya berarti ya. Ada dua klip ya modelnya ya. Oke. Seperti itu boleh, Miss. Nah, pada video Oh, kali ini, tapi setelah ini, oh berarti yang tadi ya, Miss-nya kalau sifat dia kalau bisa skip video ini klipnya dan rangkuman saja. nah, sudah Mulai coba cerita. Zinky Tapi X. sebelum kita menuju topik utama, Berarti jangan kita lupa coba untuk yang tugas nomor yang selanjutnya kita coba ya, gerakin juga ya. Oke. Yang selanjutnya itu tugas wajib atau tidak? cerita Nah, One kalau Piece yang itu wajib, golem. Kalau yang itu wajib ya, golem. Coba nanti Zinky coba bikinnya yang golemnya itu berjalannya agak lama. Coba yang agak lama jadi 10 misalkan, 10 frame. Dia lama berjalan baru diganti scene-nya. Harta karun tersebut digadang-gadang adalah semua Oke, kekayaan yang Mirs. Oke, good. Jangan lupa pakai klip ya. semua Kita pakai. mendorong untuk bajak laut dan mencari harta karun tersebut. Dan saat itulah era bajak laut dimulai. 12 tahun kemudian, tepatnya di desa Fusha. Nah, tokoh utama di anime ini adalah Luffy. Pada saat itu, Luffy berumur 7 tahun. Oke, punya Selin. Coba memuji laut berambut merah. Dia adalah Sheng. Sheng adalah kapten dari bajak laut Akagami. Luffy meminta kepada Sheng untuk menjadikannya sebagai kru bajak lautnya. Akan tetapi, Sheng menolaknya karena Luffy masih kecil. Beberapa saat kemudian, bandit gunung muncul dan membuat kekacauan di dalam bar. Pada saat itu juga, kapten bandit itu menghina Sheng. Kejadian tersebut membuat Luffy marah karena idolanya telah dihina di depan matanya, tetapi Sheng tidak menganggapnya serius. Selin. Marah tanpa berpikir memakan buah yang ada di dekat Sheng, di mana buah itu adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi atau dikenal dengan buah iblis karet. Kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi lentur seperti karet. Akibat dari memakan buah iblis itu, Luffy tidak bisa berenang. Keesokan harinya, itu datang dan dia sedang terlibat konflik dengan Luffy. Dan Oh, Luffy dikatakan kayaknya Selin yang ke ini ke sport yang bagian klip ya atau ini. dengan baik. Di sana Sheng memberi peringatan kepada bandit gunung, kalau kau menantang kami, setidaknya kau harus membawa kapal perang. Setelah itu, anak buah dari Sheng melawan bandit gunung itu. Sambil dicoba yang nomor 2 ya. Yang sudah selesai bisa lanjut ke golem yang nomor 2. Nanti Miss-nya bantu. Atau sambil Miss-nya terangkan lagi, teman-teman bisa lihat. Caranya sama. Yang masih ingat bisa langsung dikerjakan. Tapi yang masih agak bingung sambil Miss coba lagi. Putus Nah, akibatnya ini ada golem 1 sampai 4. Golemnya teman-teman download aja nomor 1 dan sangat kuat untuk bukti yang diberikannya. golem. Dan dimulailah awal perjalanan Monkey Luffy untuk menjadi seorang. Di sini Luffy mengungkapkan kalau dia ingin mencari 10 orang yang akan menemaninya menjadi seorang bajak laut, yang dimana krunya mempunyai keahlian di bidang masing-masing untuk menopang Luffy menjadi seorang raja. Pada saat pelayarannya, Luffy dihambat pasukan air besar sehingga Tunggu sebentar, bisa lagi lari oleh anak buah dari bajak laut Alvida. sampai golem 4. Kobi. Dia bercerita kepada Luffy bahwa dulunya dia dipaksa menjadi kru Alvida. Kemudian Kobi meminta Luffy untuk mengalahkan Alvida.
Beberapa saat kemudian, Luffy membuat kekacauan sehingga membuat marah Alvida. Coba ya, keempat. Tunggu, misalnya kelewatan teman-teman. Setelah itu, Luffy dan Kobe berlayar ke sebuah tempat menggunakan kapal kecil milik Alvida. Di Ketutup sela-sela tadi ya. Kobe menjadi krunya, akan tetapi Kobe menolak tawaran tersebut karena Oke, dirinya terus marinir. golem yang nomor 4. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin golemnya berjalan seperti tadi. Boleh dimasukin ke week yang tadi. Miss coba masukin ke yang Miss sudah atur yang tadi, yang ini. Nah, ini kan Miss sudah ada background, sudah ada dino, sama sudah ada klip dinonya berjalan. Nah, sekarang Miss mau tambahkan golemnya yang bergerak. Nah, jadi Miss upload dulu asetnya. Ada 4 tadi. Miss klik satu-satu atau langsung dimasukin pakai tombol shift. Teman-teman pakai tombol shift, diklik. Oh, Zoro dan tetap untuk menjadikannya. Karena menurutnya, Zoro adalah orang yang baik, berbeda dengan informasi yang beredar. nah, Tapi Zoro, orang tersebut, beberapa saat kemudian, Zoro berpikir, nah, open. Sekarang sudah diimport. Kalau sudah diimport tadi, caranya seperti tadi. Kita coba pakai golem satu dulu. Satunya diklik, terus add to canvas, terus langsung kita klik di bawah. Si golemnya diklik dulu, golemnya kita pilih, harus dipilih, baru kita make clip. Nah, terus klik edit timeline. Nah, kalau sudah kita kecilkan, terus kita masukkan satu-satu, golemnya kita tambahkan jadi dua frame supaya mirip seperti yang dinonya bergerak tadi. Terus misalnya nomor 2. pimpinannya yang sering melakukan Masukin lagi. sebelumnya. Pada Nah, akhirnya, Zoro sesuaikan. menuju Oke. dan berpamit. Seperti ini. Tambahkan jadi 2 lagi. Terus kita ke golem selanjutnya, golem ketiga. Add to canvas, terus kita klik, masukin lagi. Oke, kalau sudah dipanjangin lagi. Nah, Dia menjadi yang terakhir, golem yang terakhir, golem 4. Klik, terus add to canvas. Sekarang kita masukin lagi. Nah, tambahin jadi 2 frame. di atas Oke, kapal mereka. sekarang kita langsung klik project. Kita langsung coba masukkan projectnya. Atau teman-teman klik play dulu supaya kita lihat dia berjalan tidak ya. Oke, golemnya sudah berjalan. Sekarang kita kembali ke project. Seperti ini teman-teman. Tinggal kita kecilkan. Masih masukkan copy, misalnya copy dulu. Dia ada taruh di oh. Namun karena tembakan dari goloknya sudah jadi, tinggal coba play. Nah, dua-duanya berjalan atau ke sini nanti dimajuin. Teman-teman kalau mengatur supaya dia jadi lebih maju, nanti pas dia berjalan dia juga maju, bergerak ke depan juga boleh. Nah, terus nanti boleh ditambahin teks yang lain, misalkan golem versus dino, dino golem. dari situ Versus golem. meminta Luffy untuk menyediakannya harta dari bagi. Kita besarkan sekarang. Tarik. Kapten Luffy juga sebagai makan. Kita ganti warna ya. Kita ganti warna. Jadinya boleh pakai warna putih. Nanti teman-teman coba pakai warna putih ya. Supaya kelihatan jelas. Nah, kalau sudah kita play. Oke, Dino versus golemnya selesai. Tinggal diekspor. Nanti tugasnya yang ini golemnya coba dikerjakan juga. Supaya teman-teman semakin hafal ya buat klipnya. Memburu Luffy, yang pada akhirnya Nami menjadi sasaran dari Bagi karena telah mengkhianatinya. Setelah itu, Bagi meminta anak buahnya untuk membunuh Nami, tapi tiba-tiba Zoro datang dan mengalahkan semua anak buah dari Bagi. Dan setelah itu, terjadi pertarungan antara Zoro dengan Bagi. Pada akhirnya,
Zoro, Nami, dan Luffy berhasil kabur dari tempat tersebut dengan menembakkan meriam ke Buggy dan pasukannya yang membuat Buggy marah kepada kawanan topi jerami. Setelah itu, mereka menuju ke sebuah desa yang kosong, dan di sana mereka bertemu dengan kepala desa yang bernama Budol. Kemudian Budol selaku kepala desa menjelaskan kenapa desa ini kosong atau sepi penduduk. Dan ternyata desa tersebut kosong karena desa tersebut telah dikuasai oleh banyak laut Buggy. Beberapa saat kemudian, Kapten Buggy mengirim kedua anak buahnya yang paling kuat untuk membunuh kawanan topi jerami. Mereka berdua adalah Moji dan Cabaji. Kemudian mereka bertemu dengan Luffy dan Nami di sebuah kota kosong tersebut. Nah, di sini, Luffy tidak bisa menang. Luffy masih dalam penjara milik Buggy. Dan akhirnya, Luffy terbebas dari penjara tersebut karena telah dihancurkan oleh peliharaan dari Moji yang bernama Richie. Dan setelah itu, terjadi pertarungan di mana pertarungan tersebut telah menghancurkan rumah yang ditinggali Zoro untuk beristirahat karena lukanya yang cukup parah. Zoro marah kepada Moji dan Richie karena telah mengganggu istirahatnya, dan Zoro kemudian menyerangnya, dan secara tiba-tiba, anak buah Buggy datang untuk menghadang Zoro. Dia bernama Cabaji. Di sisi lain, Luffy mengalahkan Moji dan Richie, dan secara tiba-tiba, Buggy datang menyerang Luffy. Di sisi lain, Zoro yang habis mengalahkan Cabaji langsung ke tempat Luffy untuk membantunya. Aduh, Kemudian tegal terjadi banget. pertarungan yang cukup sengit. Di sela-sela pertarungan dengan Buggy, Nami mencuri harta yang dimiliki oleh Buggy. Pada saat pertarungan, Buggy mengungkapkan kalau dirinya adalah sahabat karib dari Shanks dan bagaimana dia bisa memakan buah iblis barat-barat Lihat ini. nih. Setelah itu, Luffy mengalahkan Buggy dan menerbangkannya ke langit. Setelah kejadian, kepala desa berterima kasih kepada Luffy. Dari C ini cuman jalan Luffy ini. sebagai bajak laut pada umumnya. Cuma kalau aku C ini nih. Dan akhirnya, mereka bertiga melarikan diri dan meninggalkan harta dari Buggy untuk membangun desa yang rusak. Nih, gambar yang lain juga nih. Bajak laut topi jerami merekrut Nami untuk Ulang lagi, ulang dari pertama. Kalau yang pertama apa itu? Pada part sebelumnya, kita diperlihatkan Luffy Ulang dari situ. mendapatkan kedua krunya, yaitu Roronoa Zoro dan Nami sebagai navigator di dalam bajak laut topi jerami. Nah, pada part kedua ini, mereka ke sebuah tempat di mana mereka mendengar kalau ada seseorang Ulang lagi, duduk kayak biasa desa aja. berikutnya yang mereka datangi adalah desa Shiro. Satu dua sambil kerja. Tepat setelah di sana, mereka dikagetkan oleh sekelompok anak muda yang menghadang mereka. Mereka menamai kelompok itu dengan nama bajak laut Usopp. Kelompok ini terdiri dari Usopp dan 3 anak desa yang setia. Mereka bernama Tama Negi, Neijin, dan Timan. Bajak laut Usopp tidak menimbulkan masalah secara nyata, tapi mereka sering mengganggu penduduk desa karena mereka sering memberikan peringatan palsu Satu ada. tentang datangnya pasukan yang akan menyerang desa mereka. Dan kemudian, anak buah Usopp menjelaskan kenapa Usopp sering melakukan kebohongan seperti itu. Kebohongan tersebut dilakukan karena dia sangat membenci ayahnya, di mana ayahnya yang bernama Yasop adalah seorang bajak laut. Karena pada saat ibunya sakit, ayah Usopp tidak kembali. Dan pada akhirnya, Usopp menyalahkan ayahnya karena tidak bisa menolong ibunya. Dan setelah ibunya meninggal, Usopp sering membuat kebohongan dan terus ia lakukan sampai sekarang. Dan setelah itu, kita diperlihatkan Usopp yang sedang menghibur temannya, yaitu Kaya. Di mana Kaya tidak bisa keluar rumah karena tubuhnya amat sangat rapuh, makanya ia tidak keluar rumah. Dan di setiap harinya, Usopp sering menghibur Kaya dengan ceritanya. Meskipun Kaya mengetahui kalau Usopp berbohong, dia pun membiarkan hal tersebut dan mendengar cerita Usopp setiap harinya. Tetapi ada yang tidak senang dengan Usopp, dan dia adalah pembantu dari Kaya yang bernama Klahadore. Klahadore dulu adalah seorang bajak laut yang terdampar di desa Shiro, diselamatkan oleh ayah dari Kaya. Kemudian Klahadore mengabaikan dirinya untuk menjadi pembantu dan melayani Kaya. Akan tetapi, itu adalah akal-akalannya saja karena Klahadore sudah merencanakan hal tersebut untuk mengambil kekayaan milik keluarga Kaya. Dan dia juga telah membunuh ayah dari Kaya. Serta, ternyata Klahadore adalah pemimpin dari bajak laut yang terkenal, yaitu Kapten Kuro. Setelah 3 tahun, rencananya pun berhasil, dan para anggotanya juga menuju desa tersebut yang dipimpin oleh wakil kapten dari bajak laut Kuro yang bernama Jango. Jango adalah tangan kanan dari Kapten Kuro, yang dimana dia mempunyai kekuatan untuk menghipnotis orang. Beberapa saat kemudian, kawanan topi jerami mendengar tentang keributan tersebut, dan Luffy memutuskan untuk membantu Usopp dan desa tersebut. Kemudian Usopp memberitahu kawanan topi jerami untuk mengamankan daerah pantai yang dimana Jango akan melewati tempat tersebut bersama kelompoknya.
Kemudian Usopp memerintahkan ketiga anak buahnya untuk menjaga kaya dari Kapten Kuro. Beberapa saat kemudian, kawanan topi jerami menuju ke sana. Akan tetapi, Luffy yang sedang marah terlewat dari tempat tersebut. Di sisi lain, Nami dan Zoro berusaha mencegah bajak laut Kuro. Kemudian Zoro melawan Django, yang dimana Django menghipnotis ketiga anak buahnya untuk menjadi kuat. Akibat kejadian itu, Zoro terluka parah. Akan tetapi, Zoro bisa mengalahkan ketiga orang tersebut. Setelah itu, Kapten Kuro datang dengan sikap marahnya karena pasukannya terlalu lama untuk menemuinya. Kemudian terjadi pertarungan antara Zoro dan Kapten Kuro. Di sisi lain, Luffy datang dan bertarung dengan Django. Dengan sangat buruknya, Luffy terkena hipnotis dari Django. Hipnotis itu membuat Luffy menjadi lebih kuat dan tidak terkontrol. Setelahnya, Luffy menghajar tanpa ampun pasukan bajak laut Kuro. Sedangkan Django mengejar Usopp yang sedang ingin menyembunyikan kaya. Kemudian terjadi pertarungan tersebut. Kalau teman-teman mau tambahin yang lain, misalkan mau versus sama itunya mau dianimasikan, Miss, mau ditambahkan bank gitu. Itu di course-nya teman-teman ada juga. Jadi di platform, terus di next setelah background, setelah download golemnya, terus setelah itu untuk uploadnya selesai nanti ada banknya itu teman-teman. Ada versus, ada bank. Atau misalnya kirim juga ke chat Zoom ya, nanti teman-teman bisa download juga. Oke, banknya juga. Nah, ini asetnya teman-teman. Teman-teman bisa klik di download, misi kirim di Zoom. Apakah teman-teman mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan?
Mir sudah jadi. Udah jadi? Oke, tinggal di-upload yang punya Zinky. Nanti Missnya cek ya. Oh, coba bisa lihat. Oke, golem ya. Coba, coba. Tadi pakai klip juga ya punya Zinky ya. Oke, kita tambahkan background. Nanti Zinky bisa ke download backgroundnya, taruh di em, mana ya? Di layer juga. Bawahnya layer, terus kita tambahkan background. Kemudian diperpanjang ya jadi 10 frame. Nanti Zinky perpanjang jadi Lebih 10. dari ini, Mir. Lebih dari 10 detik ini, Mir. Tapi sebenarnya itu cuma 1 detik gitu ya. Karena ngulang-ngulang aja ya itu ya. Tapi kalau diekspor cuma 1 detik nanti Zinky. Jadi diperpanjang sampai 10 atau 15 boleh. Diperpanjang dulu, terus nanti backgroundnya juga diperpanjang. Tinggal masukkan background. Oke. Yang lain juga kalau sudah selesai boleh diekspor. Nah, Mir. Yang Oke. sudah ngapain, Mir? Oke, yang sudah. Nanti Miss periksa kerjaannya, terus boleh istirahat dulu. Nanti Miss coba jelaskan yang nomor 2 ya, materi yang kedua. Sambil menunggu yang lain selesai terlebih dahulu ya. Oke, Mir. Oke. Oke. Mana nih? Nah, sebenarnya itu yang tugas nomor 8 itu mirip seperti yang kita buat di tugas nomor 7. Tapi perbedaannya yang tugas nomor 8 itu kan ada siputnya. Nah, siputnya ini ada nanti kita bikin dua event. Jadi yang pertama si siputnya madep ke depan seperti berlari, terus ternyata kita lihat scene berikutnya, event selanjutnya, siputnya itu ternyata dia berlari dalam posisi yang sangat lambat. Jadi bergeraknya lambat sekali gitu. Di pekarangan, di sekitar bunga-bunga. Nah, itu nanti teman-teman sama seperti menggerakkan yang ilustrasi nomor 8, yang animasi nomor 7 deh, misalnya salah. Ilustrasi nomor 7. Jadi kita bikin dulu klip untuk yang event pertama, terus baru kita ganti, masukkan layer selanjutnya, kita bikin yang event kedua. Nah, itu ada banyak sekali, ada snailnya ada banyak. Jadi downloadnya harus satu-satu. Ini misalnya sambil download terus teman-teman lihat nanti misalnya bikinnya gimana ya. Terus nanti bisa dilatih sambil latihan. Oke. Oh iya teman-teman, sebelum misinya lupa. Nah, ini kan minggu depan. Eh, mulai bulan depan kan teman-teman kita masuk di bulan itu sudah bulan puasa. Jadi kita selama 1 bulan itu kita ini kan teman-teman puasa ya. Nah, terus teman-teman kan biasanya kita mulai di jam 7. Nah, jam 7 itu selama bulan puasa kan pasti teman-teman ada banyak kegiatan mulai dari buka puasa, terus beribadah dan lain sebagainya. Nah, kita mau reschedule teman-teman, nanti kita ubah jadwalnya.
Kalau antara Miss-nya majukan jamnya sama kita coba ganti hari. Coba nanti Miss-nya bikin poll di grup, nanti teman-teman bisa kasih vote ya. Mau pilih yang nanti kita majukan jamnya atau kita ganti ke hari Sabtu. Sabtu supaya agak siang. Teman-teman Sabtu kalau Sabtu libur tidak? Atau ada kegiatan biasanya? Masih masuk sekolah? Libur. Beda ya. Libur Kan ya, ini dan juga kelasnya belajar dan bahkan memimpin. libur. Aku libur. Zinky nggak libur. Oke, kalau gitu. Miss, Biar Miss, Mm-mm. tapi Selin sekolah. Selin juga sekolah hari Sabtu ya. Iya, Oke, kalau teman-teman hari Sabtu biasanya kelasnya sampai jam berapa? sampai jam 3, Miss. Sampai jam 3 juga ya. Oke, kalau gitu gimana kalau kita tetap hari Rabu tapi jamnya diundur, teman-teman? Coba nanti ya, nanti Miss-nya kirim dulu pollnya, nanti terus teman-teman isi di vote-nya di grup, oke? Nanti Miss-nya coba cari jadwal yang cocok. Oke. Ini. Oke, nah ini teman-teman ada kesulitan tidak belajar menggunakan klip atau lebih gampang? Atau sama aja Miss seperti yang minggu lalu? Susah, banyak. Ya soalnya ini sama-sama susah. Sama-sama susah. Sama-sama susah ya karena banyak ya. Masukinnya harus satu-satu. Iya nih, supaya yang pakai fingercat. Heeh. Setelah adanya demonstrasi. Jadi banyak ya. Nah, yang ini teman-teman, yang tugas nomor 8 ini Miss-nya buat PR aja teman-teman karena waktunya juga sudah mepet, tapi Miss-nya kasih contoh cara buatnya ya, supaya teman-teman bisa lihat nanti. Nah, tadi Miss-nya sudah download yang snail. Nah, Miss-nya baru download satu snail ternyata teman-teman. Nah, itu nanti kita harus download semua. Terus kita bikin klip sama seperti kita buat klip yang em, klip yang tadi. Si golemnya berjalan atau si dinonya berjalan tadi. Sama seperti tadi. Nah, teman-teman yang sudah desainnya selesai, yang di golemnya tadi bisa di-upload ya. Jangan lupa di-upload. Supaya ada Misalnya bisa periksa. Nah, ini teman-teman bisa download snailnya itu yang di event pertama, yang di pertama itu si snailnya itu madep ke depan. Jadi kita bikin seperti biasa aja, kita bikin klipnya, terus si golem lagi kan misalnya si snailnya itu madep ke depan. Nah, ini misalnya contohin ya. Misalnya upload dulu semuanya yang tadi Miss upload dulu. Terus Miss-nya kasih contoh. Teman-teman menggerakkannya seperti apa? Oke, terus yang ini. Nah, ini Miss-nya sudah punya beberapa contoh. Teman-teman bisa lihat Miss-nya sambil share screen. Kalau ada sayang itu matiin Mas. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat ya. Em, nah, ini ada snailnya. Snailnya ada banyak. Terus snailnya ini kita mau masukin satu-satu. Delete dulu, bisa delete. Delete. Nah, biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini pertama kita masukin backgroundnya dulu. Terus misalnya pisahkan layernya yang snail ini, Miss delete dulu. Terus Miss masukkan di layer 2. Terus Miss add to canvas. Nah, ini dia. Si snailnya udah di tengah-tengah. Terus kita ganti seperti tadi. Diklik snailnya, terus kita pilih make a clip. Terus edit timeline. Nah, yang ini tinggal kita masukkan snail yang lain. Miss upload dulu snail, gambar snail 2 sampai yang keempat. Oke, kita klik open. Nah, kalau sudah,
Kalau sudah snail 1 sampai snail 4 ya kita masukkan di tiap-tiap frame. Jadi klik frame 2, kita masukkan snailnya, add to canvas. Nah, kita geser, taruh di tengah-tengah. Ini misalnya kurang panjangin, jadi Miss panjangin sedikit. Oh, nggak usah dipanjangin kalau ini. Terus 3, terus kita masukkan lagi add to canvas. Kita geser ke tengah lagi. Nah, terus yang terakhir, kita masukkan snail keempat. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba gerakan. Nah, snailnya bergerak. Oh, ternyata snail 4-nya bisa ada di sini dia. Nih, bisa belum geser. Undo dulu, undo. Nah, taruh masukkan ke sini. Oke, kita coba gerakan. Oke, kalau sudah kita kembali ke project, sekarang kita kecilkan, kita mau lihat dia geraknya seperti apa. Nah, kalau sudah jadi, sekarang kita panjangkan jadi 5 frame, semuanya kita bikin 5 frame. Nah, kalau sudah kita sekarang ke frame nomor 6. Frame nomor 6 ini kita masukkan yang tadi, yang snail dari samping. Jadi snailnya gambarnya dari samping seperti ini nih teman-teman. Ada snail 1, nanti di-download semuanya. Snail 1, terus snail 2, snail 2-nya juga di-download. Oke, snail 2-nya kita download. Terus snail 3. Oke, terus snail 4. Snail 3-nya sudah. Nah, terus snail nomor 4. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau bikin juga dia bergerak, si snailnya yang dari tampak samping. Nah, caranya seperti tadi. Kita tinggal masukkan di frame nomor 6. Jadi kita bikin baru di frame nomor 6 ini ya teman-teman ya. Terus kita masukkan satu snail dulu yang dari samping. Kita klik di sini snail 1. Nah, dari samping terus kita add to canvas. Loh, misalnya salah nambahkan. Nah, ini dia. Add to canvas. Nah, ini si snailnya. Sekarang kita klik lagi make clip, terus kita edit timeline-nya. Sekarang kita masukkan snail yang lainnya. Snail 2 sampai 4. Oke, kita selesai import. Sekarang kita masukkan satu-satu. Snail 2, kita masukkan di frame 2 snailnya. Mimisnya harus dulu misalnya tambahkan snail dulu di sini. Kita tambahkan snail 2, add to canvas. Nah, ini dia. Terus snail 3, add to canvas. Kita coba lihat. Oke. Ternyata snail 2-nya missnya salah taruh. Daripada bingung kita coba di sini. Nah, ini snail 1. Kita masukkan snail 2 add to canvas. Masukkan di sini, terus frame 3. Masukkan lagi add to canvas, kita. Nah, terus yang terakhir, snail 4, add to canvas. Oke, nah ini dia. Snailnya bergerak. Nah, kalau sudah kita kembali ke frame nomor 6. Sekarang kita kecilin dulu. Kita mau kecilin si snailnya karena yang ini sudah beda. Nah, kita mau lihat, nah kalau kita bikin frame baru, dia jadinya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman tambahkan gambar rumputnya. Nanti rumputnya di-download, terus kita masukkan di dalam Wik Editor. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Kita tambahkan di bawahnya, kita tambahkan yang tadi. Kita upload gambar rumputnya. Ini dia, rumputnya sudah selesai. Kita klik open. Terus kita add to canvas. Oh, di atas tadi. Kayaknya. Nah, ini dia. Add to canvas. Nah, ini dia. Nanti bisa dibikin berjalan. Jadi snailnya yang ini kita panjangin jadi 10 frame. Terus yang
Gambar rumputnya juga kita panjangkan jadi 10 frame. Kita lihat perubahan ya. Oh, ternyata kurang panjang. Jadi kita tarik aja yang ini. Kita masukkan jadi frame ke-10. Yang ini juga frame ke-10. Terus kita lihat perubahannya. Nah, seperti itu. Yang ini teman-teman bisa tambahkan jadi 20 frame. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ada 2 klip yang ditugas nomor 8. Kalau sudah selesai, tinggal kita ekspor. Oke, nah tugas yang ini nanti teman-teman bisa lihat dari, misalnya usahakan untuk gak lupa kirim rekamannya, terus teman-teman bisa nanti coba di rumah untuk yang tugas nomor 8. Oke teman-teman, gimana? Apakah ada kesulitan? Nanti nanti dicoba ya. Miss, susah bikin animasinya. Banyak ya, Delisa ya? Pusing nggak teman-teman? Atau ada yang kesulitan nggak? Ya, Miss. Pusing ya? Tapi lebih gampang ketimbang yang kemarin ya, karena kita pakai klip. Mungkin karena prosesnya banyak, stepnya itu banyak, jadi teman-teman agak bingung. Dan ini kan baru teman-teman pelajarin hari ini, jadi masih bingung-bingung sedikit tidak apa-apa. Nanti kita ulang lagi di minggu depan. Kalau mau teman-teman mau lebih lancar lagi, nanti boleh diulang lagi di tugas yang nomor 8. Nanti teman-teman coba lagi, dicoba pelan-pelan, nanti lama-lama pasti ingat step-stepnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Karena sudah jam. Oke. Halo Fasya. Akhirnya kelihatan. Nah yang punya Fasya baru ganti laptop ya? Ke dia. Oke, nah kalau yang Fasya coba satu ini aja. Satu tugas saja. Nanti Misnya bantu. Mau dicoba sekarang, nanti Misnya bantu. Boleh. Supaya Fasya nggak bingung. Nanti yang lain, kalau sudah, mungkin yang sudah mau ini, takut besoknya kesiangan, ke sekolahnya boleh ya. Boleh leave. Karena yang itu nanti untuk dicoba ya, teman-teman ya. Yang tugas nomor 8. Oke? Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung kelas hari ini. Jangan lupa untuk upload tugasnya. Kalau mau latihan supaya lebih ingat lagi, boleh nanti di tugas nomor 8. Terus yang tugas hari ini nanti Miss cek ya satu-satu. Tadi beberapa udah Miss cek yang punya Delisa sama Selina sama punya Zinky. Nanti yang punya Shalom nanti bisa menyusul. Oke, teman-teman. Terima kasih. Yang punya Sama-sama, Miss. Iya. Oke. Bye, teman-teman. Dadah, Miss. Dadah. Terima kasih. Yang punya Fasya mau Miss bantuin dulu apa mau lihat dari rekaman? Atau mau Miss temenin satu Dadah, aja? Miss. Iya, dadah Delisa. Terima kasih. Yang Fasya udah ya? Atau belum? Atau mau ditemenin? Atau mau lewat rekaman? Oh, Fasya kemut, jadi Missnya nggak denger. Heeh. Punya Fasya kemut. Coba di-unmute dulu. Ditemenin aja, Miss. Oh, ditemenin aja? Oke, boleh. Yuk, bisa coba. Nanti Fasya share screen ya, yang di Week Editornya. Nanti Fasya masuk dulu di platformnya. Coba Miss sambil share screen, nanti Fasya Miss bisa. Selin udah boleh keluar? Sudah boleh. Terima kasih, Oke, dadah Selina. Miss. Oke, dadah Selin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu Sama-sama depan ya. Miss. Iya. Oke. Oke. Nah, Sebentar, ini. Miss. Oke. Yang ini Miss.